Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul menerapkan kaidah penyimpulan langsung. Pengertian penyimpulan. Penyimpulan adalah cabang dari ilmu logika yang mempelajari tentang bagaimana mendapatkan hasil pemikiran berdasarkan premis-premis dan pengetahuan yang telah dimiliki. Terdapat unsur-unsur penting di dalam penyimpulan. Unsur pertama, titik pangkal. Harus berpangkal dari kenyataan atau titik pangkalnya harus benar pasti. Maksud dari unsur yang pertama ini, titik pangkal harus berpangkal dari kenyataan yang artinya suatu pemikiran meskipun menggunakan jalan pemikiran yang logis, namun apabila tidak berasal dari kenyataan atau dalil yang valid, maka tentu tidak akan menghasilkan kesimpulan atau penyimpulan yang benar. Yang kedua, pengetahuan tentang fakta masalah, mengumpulkan data atau informasi yang jelas. Artinya, pengetahuan tentang fakta dari unsur kedua ini mengharuskan kita memiliki bukti nyata yang sudah valid datanya dan sudah terbukti kebenarannya. Yang ketiga, hipotesis. Jawaban sementara mengenai informasi yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Artinya, kita harus membuat beberapa praduga dan membuktikan tentang kebenaran praduga tersebut dengan melakukan penelitian. Yang terakhir, pembuktian, memberikan atau memperlihatkan bukti atau fakta yang ada. Maksud dari unsur keempat tersebut, setelah melakukan ketiga langkah di atas, maka kita bisa mendapatkan hasil atau yang disebut pembuktian. Setelah mendapatkan pembuktian, maka kita bisa mengambil penyimpulan atau kesimpulan. Sebelum kita memasuki materi berikutnya, yaitu tentang macam-macam penyimpulan langsung, di sini kita akan menjelaskan dahulu apa itu penyimpulan langsung. Jadi, penyimpulan langsung itu adalah sebuah penalaran yang resminya dapat terdiri dari satu, dua, atau lebih putusan dengan berpangkal pada satu putusan tertentu, yang artinya kita dapat secara langsung menyimpulkan suatu putusan baru atau kesimpulan. Dengan cara seperti apa? Dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Sebagai contoh, mahasiswa UMM memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kesimpulannya adalah tidak ada mahasiswa UMM yang tidak memperingati Hari Sumpah Pemuda. Macam-macam penyimpulan langsung. Yang pertama, ekuivalensi ialah mengatakan hal yang persis sama, tetapi putusan-putusan itu menyatakan putusan yang baru. Hanya saja perumusannya yang berlainan, tetapi tetap menggunakan subjek dan predikat yang sama. Contohnya, Badu tidak pandai atau dia tidak jujur adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Secara intuitif dapat ditebak kalau kedua pernyataan di atas sebenarnya sama saja. Yang kedua, pembalikan ialah membalik suatu keputusan untuk menyusun suatu putusan yang baru dengan jalan menggantikan subjek dan predikatnya. Contohnya, pegawai negeri itu bukan pegawai swasta, jadi pegawai swasta itu bukan pegawai negeri. Yang ketiga, obversi. Obversi adalah mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengubah pertanyaannya. Mudahnya, obversi hanya mengubah pertanyaan tetapi dengan tujuan dan maksud yang sama. Contoh dari obversi, semua mahasiswa adalah orang yang intelek. Kesimpulannya, tak ada mahasiswa adalah orang-orang yang tak intelek. Tak ada yang tak intelek adalah mahasiswa. Lalu selanjutnya, konversi. Konversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan selanjutnya. Contoh, tidak satupun mahasiswa adalah buta huruf. Jadi, tidak satupun yang buta huruf adalah mahasiswa. Kemudian yang terakhir, inversi. Inversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengontradiksikan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Contoh, yang belum bayar tidak boleh masuk. Diinversikan menjadi yang sudah bayar
boleh masuk. Lalu kesimpulannya adalah penyimpulan adalah penalaran atau perpindahan akal dari sesuatu yang diketahui menuju sesuatu yang tidak diketahui dengan menggunakan perantara yang telah diketahui sebagai alat menuju yang belum diketahui.